Karena menurutku Bane dalam bentuk hybrid item build atau tank build itu powerful sekali Gua teman-teman. Karateng sih, sekarang power banget kalau Karateng. Iya, makin Jadi- susah untuk take down. Iya, sustainnya tuh banget Dan loh. itu War X nyebelin. Karena Ale-nya selalu bisa regen HP yang cukup banyak gitu ketika Ya, dia ke dan jangan pick lupa, up. sekarang pasifnya jadi persenan full HP lawan. Iya, Wah itu yang paling nyebelin. nggak tergantung begitu besar dari physical damage yang dimiliki juga kan? Iya, iya. Ini bener-bener ikan sapu-sapu, ikan hiu. Cakep. I miss you. I miss you, I miss you. Tapi di Dirty Sketch, fun fact juga di mana Bane 80% win rate untuk penggunaannya. Jadi apakah masih akan dengan win rate yang sebesar itu? Tapi Pick bagus. jawaban terakhir di mana ini menjadi pick yang bagus juga untuk menghancurkan setup yang dimiliki sama Onyx yaitu Minotaur. Deny. Deny pick. Ini bukan deny pick. Ini bisa dibilang deny team fight Profesor Ya, dengan KB. teamfight karena balik lagi ketika nanti akan ada Divine Judgment, Minotaur dari Dreams bisa secepat mungkin untuk melakukan heal up dan juga Minion Fury. Itu adalah jawaban yang paling masuk akal sampai di draft pick kali ini. Dan dengan kekuatan draft pick 50-50 menurut aku, game ketiga akan menjadi game yang sangat menarik sekali. EVOS dengan satu nafas terakhir mereka. Jika mereka berhasil mengambil kesempatan di game yang ketiga kali ini, tentu tagline jangan lupa nonton EVOS sampai habis. Ini seolah menjadi sebuah tren yang dibawa sampai MSC. Alright. Match point akan kita lalui. EVOS Legends berada di ujung tanduk. Dan Onyx ID berada di atas angin. Tapi mampukah EVOS Legends membalikkan keadaan? Ataukah Onyx menutup hari ini dengan kepulangan EVOS Legends ke Indonesia? Kita langsung menuju ke arah game yang ketiga. Match point, it's real. Ya, ini game yang menentukan juga siapa yang menjadi penguasa di daratan. Dari kedua hewan buas, landak, dan juga macan putih. Terlihat agresi dari Onyx diperlihatkan ke arah mid lane, ke arah teman-teman dari EVOS Legends. Mereka nguasain banget, mengingat dengan adanya Ring of Order yang selalu dikeluarkan oleh Keyboy. Ini memberikan backup untuk clearing minion dari seorang Satsnya. Dan kalau kita melihat bagaimana rotasi di early game dari TAS, dia sepertinya lebih mementingkan purple buff terlebih dahulu ketimbang Little Wanderer. Jadi nanti mungkin akan ada kontes cepat dari EVOS Legends ketika berada di menit yang kedua. Sebagai XP lane tentunya Boots di sini perlu mementingkan juga bagaimana rotasi dia untuk mendapatkan level 4 secepat mungkin sebelum Dlar yang akan melakukan zone out dengan menggunakan Electrifying Beats-nya nanti dan auto immune juga dengan menggunakan Rhythm of Joy. Iya, menurut aku dari segi hero power ya, Joy diberikan dengan Arlott ya. Hero power dari Arlott itu lebih besar loh dibandingin sama Joy. Karena dia lebih sustain, dia bisa ngasih poking damage yang lebih banyak juga. Terutama ketika di area X-Plane untuk 1v1 situation gitu ya. Tapi Untuk teamfight besar ya. untuk tim-tim besar juga terutama meskipun kegunaannya berbeda. Tapi inisiasi sepertinya dimulai oleh Kairi yang coba memberikan backupan ke area gold lane. Branch-nya terus-menerus diberikan pressure dan bahkan lihat Models yang connect membuat Branch nggak berani keluar dari area outer turret-nya. Jadi kayak nggak nyaman ya farmingnya ya. Dan Iya. bahkan lasitnya pun diamankan oleh cewek dengan menggunakan models yang begitu on point. Last hit yang tentunya dicari-cari dan turtle pertama sudah disiapkan juga, sudah set up. Ini dia rotasi cepat dari EVOS Legends di menit yang kedua. Tapi lihat Retribution akan coba didapatkan oleh seorang Kairi dan bahkan Dlarnya harus mundur ke arah belakang. Para pasukan dari EVOS Legends mereka lagi-lagi kehilangan dari objektifnya. Again and again Kairi masih benar-benar memantapkan dirinya sebagai the king of Retribution di Indonesia. Ya, Loh ini kan benar-benar pertarungan manis ya. MPL di Indonesia dong. Betul. Betul. Bener-bener manis banget ya lagi-lagi ya. Tapi Iya. dengan membawa band Deadly Cats sama Retribution itu emang bener-bener bisa mendapatkan kontes objektif lebih nyaman sih. Ya, Ya. knockback evac-nya juga jangan lupakan bahwa di sini Tas menggunakan Fredrin, hero yang benar-benar mengandalkan kakinya sendiri ya kan. Jadi kalau misalkan terkena efek stun, terkena efek knockback, dia sudah pasti akan terganggu sekali. Ya. Dan beda dengan Dreams yang dimana dia memiliki Minion Fury dan dia punya immune evac yang tentunya nanti akan membuat bagaimana durability daripada EVOS Legends ini sangat bergantung kepada favor roam item yang akan dimiliki oleh Dreams. Lihat, Tas akan berada di depan sana. Mencoba untuk menangkap seorang Bus. Akan terperangkap begitu saja. Tapi Bus di depan sana masih coba untuk bertahan. Dan ternyata damage terlalu sakit. Flicker bahkan harus digunakan. Tidak ada yang berani lebih masuk lagi. Karena Apres Ward pun nggak cukup tadi harusnya. Apres Ward pun nggak cukup. Dreams, pada bottom lane. Dia langsung mengamuk. Ini dia. Sapi dari Boots. Sapi dari Dreams. Boots kan habis di atas ya. Iya, habis di geng di atas. Terus di geng ya. Tapi ya inisiasi yang tadi dilakukan oleh Onyx di menit yang ketiga itu berhasil digagalkan dengan adanya backupan yang manis dari Dreams.
Minotaur, hero yang bisa melakukan counter setup yang manis yang membuat inisiasinya gagal dilakukan. David Jasmine, it's a pick off kali ini. Hijumi berhasil mendapatkan 1 buah poin kill atas seorang Keyboy. Yang notabene-nya ini first blood yang sangat baik dari EVOS Legends. Tapi ingat, EVOS Legends harus lebih paham lagi. Kalau misalnya power dari Onyx ini bukan di early memang Profesor KB dan juga Radit. Power mereka di arah mid game Radit. Ya, tapi masalahnya ini early gamenya EVOS belum terlalu maksimal. Karena sejauh ini aku lihat dari segi networknya masih diungguli oleh Onyx. Dan ada Flicker, Hijumi untuk defensif. Tapi Turtle yang kedua hadir di area bagian bawah. Suns tidak ada satu body world manipulation. Dan bahkan lihat satu lawan satu di arah top lane membuka gelar melakukan outplay. Tapi nampaknya Kyrie ini tas lebih melepaskan dan mengikhlaskan. Berbeda ketika dia menggunakan Martis nampaknya ya. Iya. Dia lebih diikhlaskan loh. Oh, Retri? Oh! Kyrie! What? Kyrie! Dia menahan retribution-nya untuk Turtle dan lebih memilih untuk purple buff. Dan Ini- ternyata untung. Ini jungler paling nggak sopan ini. Dia datang lewat doang retribution dan bahkan oh my god ini bukan hal yang sangat baik. Tapi lihat outplay kembali terjadi oleh Push di arah top lane. Akhirnya berhasil ditutup oleh kematian dari seorang Push. Ini adalah hal yang sangat mahal. Oh, di-cancel. Diambil ke arah depan, di-cancel begitu saja. Nominon kali ini Fury nggak ada dan Dreams benar-benar berada di posisi yang tidak diunggulkan. Karena suppress Profesor kembali lagi suppressnya. Itu ngedeny semua skill effect dan Dreams tidak dikasih pulang. Lihat, bahkan Reward Manipulation dan Flicker pun digunakan tapi Suns masih menutup hal tersebut. Point kill yang begitu mahal dan ini turret yang begitu mahal juga untuknya. Dari segi Onyx kali ini harus melakukan sedikit defense. Tapi gue mau nanya sesuatu sih karena itu juga Profesor KB. Apalagi Profesor KB lebih tepatnya. Suns ini memang lebih suka gitu ya recall di saat lagi yang tegang-tegang dan juga bisa tumbang ya. Emang gitu ya Be? Emang kesukaan dia di situ ya? Sebenarnya dulu nggak kayak gitu. Nah, tapi Kayaknya sekarang ini- tuh emang lebih suka dibunuh di saat recall ya. benar-benar. Dan ini kayaknya masukan dari Onyx Adi juga ya. Soalnya ini menurut aku Meningkatkan adrenalin rush nggak sih? meningkatkan adrenalin rush, tapi kalau misalnya kamu bermain nanti di arah semifinal atau grand final seperti ini berbahaya. Karena kan kita babak knockout. Setuju. Menurut aku itu mungkin bisa lebih diperhatikan ya. Iya nggak sih Dit? Iyalah, cuman ya sekali lagi mereka ada di posisi yang diuntungkan, jadi mau nggak mau mereka bisa ngakuin aja. Tapi Minion Fury keluarkan dari Dreams, coba dari Reward Manipulation tapi Kyrie berhasil di pick up, terjebak Dreams dan Divine Jasper menarik seorang Dreams ke arah kematian. Tapi Dlar datang dari belakang, belum ada follow up damage yang cukup maksimal, masih bisa digocek gitu aja, di recall-recallin aja. Itu dia yang gue tanya. Emang demen banget dia tuh berada di arah yang tidak aman gitu loh. Deg-degannya dapet tau gak, lebih suka. Kan orang emang kadang suka ada yang deg-degan, suka ada yang main santai. Ya kan, mainnya ada yang suka santai, ada yang suka deg-degan kan. Ya tergantung situasi Tergantung soalnya. Karena situasinya, balik suka lagi tadi seperti apa. terlalu banyak source skill untuk Kyrie gak sih? Terlalu all in. Makanya mungkin ketika Dlar join team fight, ya udah cuma satu ultimate. Jadi tidak begitu berpengaruh untuk Suns. Jadi dia ya udah nggak begitu takut juga, tidak mengeluarkan apapun untuk melakukan defense. Oke, cewek tidak tersentuh sama sekali di sini posisinya dan farmingannya fully banget. Dia tidak bisa dihentikan kalau secara tidak langsung. Dan bahkan di sana all in terhadap seorang Keyboy. Nampaknya juga tidak berhasil. Keyboy masih selamat, Turtle didapatkan. Aku nggak tahu gimana cara ngitung keuntungan Onyx atas satu move yang diberikan oleh Oke, EVOS. kalau mau dihitung berarti lihat bagaimana cara melakukan push dari Onyx di mid lane. Bagaimana setupnya nanti yang tentunya dari Keyboy dia ready dengan Flicker dan juga Divine Judgment. Siapa target utamanya? Karena Dreams juga sudah tidak memiliki lagi tadi bagian dari all in-nya ke arah Keyboy. Dan tinggal kita lihat apakah Hijumi akan mendapatkan ultimate yang bagus dari IMU. Karena semuanya ready nih di arah mid lane. Kalau dari kubu Onyx. Oke, kubu Onyx ini fully sampai utility flickernya semua ready. Di sisi kanan ada Brans, ada Hijumi yang masih belum siap. Tapi lihat, dari seorang Kyrie dia nggak peduli, dia akan dengan sangat nge-spam ikan sapu-sapu yang dia miliki, deadly cash-nya. Dia nggak mau ditahan, karena ini pertama cooldown cepat, dia jarang team fight. Kedua, sekalipun dia team fight memang dari deadly cash itu di arah crowd control, Profesor. Dan lihat, memang bukan ini damage ya. Keyboy bener-bener ngejalanin macro play ketika ceweknya berada di lane tersebut. Dia dari tadi stay di atas dengan memberikan ancaman karena ada Flicker dan juga Divine Judgment. Tapi di sisi lainnya ini ceweknya bakal free banget untuk melakukan farming di arah top lane Udah juga. ada Daze kali ini terjadi dan bahkan Final Slam Dreams harus tumbang. Tas akan menjadi korban yang selanjutnya. David Judgment di shot point. 2 poin kill kembali terjadi. Surprise attack Bapak Ibu. Membuat seorang Boots masih coba untuk menggawangi seorang Dlar agar tidak masuk ke lebih dalam lagi. Dan Pras dan juga Suns yang sebelumnya bertemu dan satu tim di Kamboja. Kali ini mereka harus bertatapan langsung. Rico, tas, 1000 untuk Gauntlet kembali dikeluarkan oleh dua pemain dari Onyx.
Suns featuring Keyboy. Wow, beradu recall di sana meskipun kali ini Tas coba untuk di follow up Keyboy maju ke bagian depan, belum ada Defense Judgment dan masuk dari area belakang. Tapi Deadly Cats once again mengikis sedikit demi sedikit turret yang dibelikan sama EVOS Legends. Di spam loh dari tadi. Iya, dia Deadly Cats pada Deadly Cats langsung ke turret. Tower. Pokoknya kalau ikannya udah netes tuh di kolam, dia lepasin. Gak akan dia tahan-tahan tuh ikan sapu-sapu. Kenapa aku bilang ikan sapu-sapu? Ikan sapu-sapu beradanya di mana? Di landasan kan? Di landasan. Nah, ikannya dia kan juga iya. di Benar itu. ya. Benar-benar di landasan bawah ya. Iya. Dan ini dia keadaan ketika Lord sedang dikontes. Tas kali ini betul-betul harus try hard sekali untuk melakukan setup, apalagi dengan kehadiran dari Dreams yang memiliki flicker. Minion Fury mungkin bisa menjadi jawaban karena tentunya akan mengganggu dengan efek dari knock up airborne. Iya. Oke, Dreams punya flicker ya. Itu yang harus dipertimbangkan ya, tidak ya. Tapi Defense Judgment kembali terjadi. All in terhadap seorang Keyboy. Nice. Maka coba didapatkan begitu saja. Fokus permainan dari para EVOS kali ini mereka mencoba untuk men-take over Lord. Karena tidak ada lagi Keyboy. Dan runner apathy from Brans. Dia taruh depan badan nama Suns. Mungkin apakah dia tahu ini adalah damage yang masih belum cukup ya. Tapi lihatlah akan menyelesaikan tugas dari seorang Brans. Masih ada runner apathy dan spray down from Nibiru. Satu point kill didapatkan. Dan bahkan itu dia Deadly Cats. Ikan sapu-sapu, ikan hiu, I love you. Berhasil membuat para pasukan dari EVOS kehilangan 2 playernya. Brans menjadi korban ketiga kah. Tapi Tas terlalu dalam. Tas gak bisa lagi dibendung. Defense Judgment Divine Judgment. membuat seorang Tas tenggelam di Outland of Dawn dan membuat Tas dihukum di depan para pasukan Sang Raja Langit. Ya, terpanis dengan beberapa member yang tadi sudah hadir kembali di area Lord. Yang pertama, yang bahkan kali ini nggak akan ada lagi kontes dari EVOS Legends. Ini benar-benar keuntungan, di mana tadi 3 player terpick off dari EVOS Legends secara bergantian. Dimulai dari Hijum yang masuk ke dalam teritorial dari Onyx, di mana di sana udah ada cewek yang nggak kedeteksi sama sekali. Kita bisa lihat dari replaynya sesaat lagi. Ya, kalau kita berbicara cewek sempat tertangkap sebenarnya di instant replay. Iya. Dan hal tersebut dikarenakan spray dari Virus Passion dan juga Minion Fury yang begitu on point. Brans pegang posisinya sebenarnya, tapi buying time yang dilakukan Kairi karena balik lagi dia memiliki Deadly Catch. Cooldown yang begitu cepat, pasif yang begitu mematikan. Apalagi nih pasifnya menuju target yang HP-nya, full HP-nya begitu tinggi. Fredrin yang sudah bisa dipastikan ini akan menimbulkan efek damage yang sangat amat luar biasa. Ya, itu bakal damage yang masuk bakal luar biasa banget. Dan sekarang dengan Lord yang pertama ini chance yang besar untuk Onyx ya. Mereka bisa untuk maksimalin mengingat dengan dia flicker dan juga defense judgment yang available dari Keyboy. Siapapun bisa terkena pick off powernya. Iya, dan kalau kita melihat bagaimana Keyboy dengan kehadirannya, ini benar-benar dari tadi ya, dia tuh jadi bait bisa, tapi Iya. jadi pedangnya Onyx juga bisa gitu loh. Ya, as always ya, dia selalu buka badan di depan dan ya dia ready banget dengan adanya conceal, flicker, serta defense judgment. Jadi siapapun player yang kena itu bakal bisa langsung di pick off. Tapi lihat lagi-lagi Deadly Cats selalu Berulang digunakan kali. berulang kali ke arah turret. Spam terus, keluarin terus ikannya. Nggak boleh sampai nih akuarium penuh. Nggak ada urusan. Tapi kali ini masih dengan super minion kah? Oh tidak, untungnya. Untungnya tidak dengan super minion. Tapi udah punya satu glowing one, ini berbahaya buat Tas itu sendiri. Sebenarnya dengan slow effect yang berkelanjutan ya, tentu di sini Tas akan sangat-sangat dirugikan, kecuali kalau Tas ini save dash-nya untuk escape. Kalau seandainya dia sedikit bermain ofensif aja, tentu udah pasti Suns bakal bisa dihajar. Defense Judgment udah bisa standby loh. Ini jangan sampai Beradu berkelanjutan. Kenapa? Karena dari impact 1 point kill tadi itu bisa berkelanjutan dengan adanya 3 wave yang sedang terdorong. Dan itemnya silakan Radit. Dan kalau kita, item ya, ini lagi dan lagi, ini mungkin cukup berbeda karena dia lebih memaksimalkan item-item level 2 nih. Item level 2, Antiquiras baru jadi, tapi untuk Silent Robe-nya belum dijadikan ke arah 1 buah Athena Shield. Dan tidak ada item seperti War Axe sepertinya. Tidak ada item penunjang physical damage, full tank item. Full tank item dari Kairi ya. Ya, yang kita lihat juga dia benar-benar sustain banget, baru 1 kali ter-pick off aja dan selalu Deadly Catch-nya ini loh. Ini yang menjadi problem besar karena sedikit demi sedikit setiap ada wave minion di area turret. Dia langsung pergunain, dorong lagi. Lihat pokekan damage di area bottom lane yang udah tersisa sekitar 3/4 SP lagi dan itu akan dimaksimalkan pada saat Lord yang kedua di mana harusnya ini masih menjadi Lord milik Onyx sih. Lane jauhnya di bawah, Lordnya di atas lagi dan lagi. Selalu aja Lordnya benar-benar berada dalam posisi yang sangat-sangat mengunggulkan winning team condition. Hanya saja berbicara sedikit soal tadi ya, item full tank dari Bane ini tujuannya jelas agar nantinya Brans
build ke arah Demon Hunter Sword dan tidak memilih Wind of Nature di dalam Bingung. komposisi itemnya. Iya, dia bakal kebingungan karena balik lagi, cewek di sini bakal punya physical attack yang begitu powerful, semakin lama semakin dalam. Semakin dalam tenggelam. Dan ini dia. Makin lebih tenggelam lagi dengan gold difference yang 9.000 kita lihat. Ini jauh banget loh Radit. Ya, jauh banget di menit yang ke-13, terutama dengan kondisi under dari EVOS Legends. Mereka dipaksa untuk main di dalam base-nya, dan bahkan dengan membawa satu hero high ground saja, yaitu Beatrix di sana untuk clearing minion. Nanti pada saat wave minion sudah mulai bergerak ke arah base dari EVOS, apakah mereka mampu mempertahankan Lord yang sudah Didorong enhance kali ini. lagi. Dan meskipun nggak ada minion, ternyata masih tetap di spam terus. Iya, dibilangin akuariumnya nggak boleh penuh. Ini bakal didorong terus dan ketika Lord di arah bawah, ini secara tidak langsung. Tadi yang dilakukan Kairi adalah akan lebih cepat wave-nya. Apalagi kalau dibantu Butch, dia akan lebih cepat. Karena kalau Lordnya di top atau di bottom, itu harus lebih di-clear agar 3 wave secara bersamaan. Tapi kalau Lordnya di mid, kalau bisa tuh ditahan dulu, Bro. Ditahan dulu dan sekarang ini dia 3 lane push dari Onyx. Ketika kita berbicara soal Lord yang sudah hadir juga, Lord yang sudah enhance, conceal play pun dibuka. Apakah akan ada flicker Divine Judgment? Masih menunggu momentum juga. Oke, tapi kita kali lihat di mana di arah bottom lane. Best turret dipecahkan bersama dengan best turret di arah mid yang berbahaya adalah Kiboy. Akankah membuat momen kali ini? Masih coba untuk bertahan, mencari di mana keberadaan dari seorang Brans. Brans sudah mulai terlihat, terdeteksi. Tas ini pun juga bisa di all in. Tapi Apres Sword tidak ada, dan bahkan Divine Judgment dibalikan kembali kanannya karena hidupnya flicker for nothing. Pada Slash dikeluarkan, menuju ke arah seorang kelar, one last hit. Masih ada Vengeance, masih dapat untuk bertahan. Chris Breed didapatkan, bahkan tas seorang diri tak peduli apapun yang terjadi di sana akan ditenggelamkan. What are you doing Hidupnya? Dan ini penjara. Onyx Esports memwipe out EVOS Legends dan bahkan memulangkannya ke Indonesia. Oh my god. Tim Indonesia pertama yang dipulangkan dari match kedua.